Halo, semangat pagi. Aduh, semangat pagi ya. Selamat siang ya teman-teman. Ini selamat siang. Aku sama siapa ini? Ya, jadi ngobrol santai di rumah Maki. Hari ini panas nggak Mbak di sini? Enggak, justru kayaknya yang adem. Panasnya kadang lihat muka Ai. Panasnya setelah lihat. Lihat muka aku panas ya. Teman-teman, hari ini kedatangan tamu di rumah ya. Ini adalah namanya Mbak Eno. Kita panggilnya kalau teman-teman suka panggilnya Bunda. Iya, kalau di Bunda tim Eno. aku biasanya panggilnya Bunda Eno. Ya Bunda Eno ya. Nah, Mbak Eno ini teman-teman adalah seorang ibu rumah tangga, tapi bukan ibu rumah tangga biasa. Ya, kita mau kulik-kulik latar belakangnya apa, karena kita sekarang di bidang yang sama ya. Ini downline. Terlalu berbelit-belit ya. Ini downline saya ya. Mbak Eno ini salah satu downline-nya Maki, lapis ketiga ya, lapis kedua ya. Yang kita tanya aja ya, Mbak Eno dulu itu kerja di mana? Ya, sebelum ini siang-siang kok kita PD Jaya ya di rumah begini, emang nggak ada kerjaan kita ya. Kita ngobrol-ngobrol sambil pangku boneka begini, emang nggak ada kerjaan. Nah, cerita dong Mbak Eno dulu di mana? Dulu aku 19 tahun kerja kantoran Maki. 19 tahun. Terus posisi terakhirnya itu division head after sales service di sebuah perusahaan retail jam tangan. Perusahaan jam tangan itu kan banyak ya Mbak. Harus diperjelas Kak. Mungkin kita lebih perjelas sama pemirsa ya, perusahaan jam tangan yang apa itu yang dimaksud itu? Oh gitu ya, jam tangan yang depannya R, belakangnya X. Nah, Depannya R, belakangnya X, tengahnya. tengahnya L. Tengahnya gimana? L. Tahu semua ya. Kalau huruf itunya vokalnya Mbak? Oh sama E. O sama E ya. R O L E X. Ya, teman-teman ituin sendiri deh ya. Perusahaannya si Bapak yang itulah ya. Iya. Dulu kerja jabatannya? Dulu division head after sales service. Division head ya. teman-teman ya, division head. Terus sekarang kok siang-siang Mbak Eno ada di sini nih, bagaimana ini? Sekarang kan ceritanya sudah full oriflamean Maki. Full oriflame. Kalau dulu masih kalau mau pergi-pergi mesti cuti, kalau apa sekarang enggak. Sekarang enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bisa ya. atur waktu-waktu lah. Bisa mau ketemu atur. Maki hari ini. Jemput ilmu. Iya. Ketemu aku lebih menarik ya Terus kan aneh ya Mbak ya. Kalau untuk orang awam ya, kok itu jabatannya kan nggak main-main ya, division head itu pasti mencapai karir segitu itu nggak dalam 1-2 tahun ya. Betul Maki. Pasti pastinya. merangkak dari bawah, dari step by step gitu ya. Terus apa tuh yang bikin maksudnya kepikiran apa tuh Mbak Eno sampai itu kan tidak masuk di akal gitu. Iya, aku pun sebenarnya nggak punya background bisnis ya Maki ya. Dulu tuh nggak pernah kebayang sebelumnya bakal ngerjain apalagi bisnis kayak Oriflame ya. Dulu dandan aja nggak ngerti. Dandan aja nggak ngerti. Terus cuman dulu tuh background keluarga taunya kalau mau punya duit itu ya harus kerja kantoran, berangkat pagi pulang malam, taunya cuma itu gitu. Nggak tahu kalau ternyata nih teman-teman ada loh bisnis yang bisa kasih penghasilan kita juga jutaan, sama kayak orang kerja kantoran, tapi ngerjainnya bisa waktunya lebih fleksibel gitu kan, bisa atur-atur sendiri gitu. Nah itu pertamanya sih awalnya pengen sebenarnya lebih tepatnya kepo sama Maki. Jadi cuma Aku belum sekaya sekarang. tapi Udah udah sempat dikepoin. bikin kepo ya, karena kuenya Maki dulu bagus-bagus. Jadi aku dulu juga punya usaha kue rumahan kan. Oh, punya usaha. Jadi selain Iya. jadi division head, Uh-uh. masih kurang kerjaan juga teman-teman. Jadi bukan bisnis. Lebih ke hobi sih sebenarnya, tapi ternyata hobinya menghasilkan duit gitu kan. Jadi ya kenapa enggak gitu. Jadi suka kepoin Facebooknya Maki. Nah baru tahu tuh Maki kalau ternyata oh ada ya bisnis yang bisa dikerjain tuh sambil waktunya lebih fleksibel dari rumah, tapi duitnya apa jut. Nah Jutaan ya. Itu pas Mbak Eno lihat aku itu aku udah
Berapa penghasilannya? SM kalau nggak salah. SM. Iya, SM. Itu kan belum seperberapanya penghasilan ibu ya. Kenapa itu? Kenapa penasaran? Kepo kan, maksudnya masa sih? Apa iya apa enggak sih kan gitu ya? Karena maksudnya ya mungkin dengar-dengar sering, tapi kan kalau Maki kan aku sering lihat Facebooknya, tahu kan gitu. Jadi penasaran gitu. Awalnya gitu sih Maki. Padahal yang Maki dapat waktu itu belum seperberapanya yang diterima Mbak Eno setiap bulan ya. Iya, tapi betul. karena mungkin aku sangat yang brandingnya luar biasa ya, sampai beliau ini tertarik gitu. Dan waktu itu nggak aku prospek, teman-teman tadi menyerahkan diri. Iya. Dan waktu itu Maki juga nggak langsung suruh aku daftar sih sebenarnya. Waktu itu Maki tuh nanya-nanya, ngobrol-ngobrol sama aku, terus buka deh Mbak webnya. Waktu itu webpage salah satu jaringan kita, terus aku baca tuh Maki yang bikin aku memutuskan akhirnya menyerahkan KTP tuh. Aku baca satu story seorang member Oriflame juga yang levelnya director saat itu, terus dia nulis tuh di situ gitu. Impianku cuma satu gitu, pengen jadi orang pertama yang ditemuin anakku saat dia pulang sekolah, mendengarkan cerita senang maupun cerita sedihnya. Terus aku langsung nangis gitu ya, terus gini, itu impian aku juga mau gitu. Jadi sebenarnya berawalnya tuh dari situ gitu. Ternyata ada ya, dan ternyata kita nggak pernah sadar mungkin ya, dulu semua orang tuh punya impian yang mungkin sebenarnya pengen tapi nggak tahu cara jemputnya itu gimana. Dan aku lihat di Oriflame ini ada jalannya. Oh bisa ya. Dan dia juga waktu itu wanita bekerja juga sama kayak aku. Makanya terus akhirnya aku memutuskan, udah deh aku coba gitu. Waktu itu lagi ada promo juga Maki, joinnya 39.900. Jadi transaksional juga ya ibu ini, murah ini gitu ya, murah ini coba deh gitu. Jadi ngelihat Maki terus baca success story seseorang yang latar belakangnya sama, abis itu baru itu pun juga dengan niat aku coba deh gitu ya, bukan yang wah aku harus ini. Jadi penting teman-teman ya, coba dulu. Terus di awal-awal kan pasti nggak yang langsung resign ya secara say ini penghasilannya ya, pasti sambil ngantor ya, dengan banyak sekali tanggung jawab sebagai seorang division head gitu ya. Dengar-dengar tuh Mbak Eno juga dulu punya sekretaris. Asistensi bukan sekretaris. Asisten lah, bos, lebih lagi ya, asisten ya. Dia punya asisten ya. Gimana, capek nggak Mbak itu? Ya jangan ditanya ya, pasti capek ya, ditanya lagi ya. Maksudnya cara ngaturnya itu gimana Mbak Eno? Kalau ngatur waktu sih karena mungkin kita juga masih sama-sama belajar. Aku pada intinya waktu itu manut aja sama upline gitu. Walaupun aku juga nggak kenal kan sebelum waktu itu kan, sama Maki juga nggak terlalu yang kenal deket gimana gitu kan. Terus sama upline aku juga langsung nggak terlalu kenal, tapi ya karena mau tahu aja, penasaran. Sebenarnya tuh awalnya benar-benar penasaran gitu, pengen buktiin beneran nggak sih ada yang dapet duit segitu gitu. Jadi lebih ke situ sih. Jadi mau nggak mau ya atur aja waktunya. Kalau itu bisanya ketemu online tuh biasanya pulang kantor atau weekend paling gitu. Kan pulangnya jam berapa waktu itu Mbak? Jam 6 sore. Pagi dari rumah berangkat jam berapa? Pagi dari rumah jam 7 lah. Karena masuknya jam 9. Oke, jam 7. Perjalanan ada 2 jam, berarti itu dipakai buat Oriflame. Jadi dulu aku mengatur waktunya itu Maki, aku disiplin sama diri sendiri, mentargetkan sehari minimal ngerjain Oriflame 5 jam. 5 jam. 5 jam itu nih aku ambil 2 jam perjalanan dari rumah ke kantor, kan macet ya. Masuk mobil, langsung buka laptop, buka HP langsung. Gitu. Nanti sampai kantor ya udah ngerjain kerjaan kantor. Istirahat siang yang tadinya suka jalan-jalan, suka nyoba-nyobain kuliner. Akhirnya kan suka ada training tuh kalau jam 12 siang. Aku kerjain Oriflame lagi. Jadi biasanya pesan makan sama OB, makan di tempat. Udah. Nanti pulang kantor gitu lagi. Macet tuh 2 jam. 2 jam lagi 5 jam. Nggak terasa kan? 5 jam ya. Jadi ya cerdas ya teman-teman. Macet itu ya udah, namanya juga Jakarta ya. Pasti. Macet ya, macetnya kita pakai untuk mendatangkan penghasilan gitu. Nah terus berapa lamanya sampai akhirnya memutuskan untuk resign? Sebenarnya tadinya tuh nggak ada niatan full resign ya Maki ya, karena menikmati banget ngerjain Oriflame sambil ngantor gitu. Karena kerjaan kantor juga enak gitu ya, bukan orang yang
nggak suka dengan kerja karena gitu. aku suka kerja pada dasarnya, senang. Terus kantornya juga enak ya. Kantornya juga enak dan pekerjaan yang aku kerjain juga aku suka gitu. Jadi benar-benar ngerjain itu benar-benar pakai hati gitu ya. Nah sampai suatu kejadian pada saat anakku SMP waktu itu tahun keempat kalau nggak salah aku join Oriflame. Ada satu kejadian yang bikin aku tuh kayaknya langsung yang gitu. Itu waktu itu anakku mogok sekolah Maki waktu SMP kelas 2. Dia mogok sekolah tiba-tiba pulang sekolah nangis, terus aku nggak mau sekolah gitu. Itu rasanya ya semua karir yang dibangun 19 tahun dan segala kerja keras itu kayaknya langsung yang rontok gitu. Akhirnya cuma satu ya. Iya, kebetulan aku satu gitu. Terus dia pulang sekolah nangis, terus diajak ngomong nggak mau gitu-gitu deh. Ngambek bener-bener ngambek, terus kita yang bingung gitu. Kenapa gitu. Nah itu terus habis itu baru deh mulai berpikir gitu lagi kan, terus tanya sama suami, boleh nggak sih kalau aku kerja dari rumah aja, karena memang sebenarnya ada keinginan kan, cuman maksud aku ya mungkin nggak sekarang juga gitu. Akhirnya waktu itu mutus ya udah nggak apa-apa. Waktu itu penghasilan aku di Oriflame masih 11 juta. Masih 11 juta ya. Iya. Tapi untungnya punya 11 juta di saat anak satu-satunya ngambek. Bersyukur banget sudah memulai Oriflame sebelum kejadian itu. Jadi kan istilahnya benar-benar punya apa ya, sudah punya pegangan juga, ya, punya pilihan ya. Iya, andai nggak ada Oriflame mungkin juga yang ya udah sih nak, gitu aja sih nak, nggak usah ngambek-ngambek juga gitu ya mungkin. Ya, tapi syukurlah ketemu Oriflame dan sudah mempersiapkan dari sebelumnya kan. Jadi ya istilahnya nggak benar-benar harus memulai dari nggak tahu ngapa-ngapain kan. Gitu. Jadi gitu ya ibu. Seorang ibu itu ya kalau udah punya segalanya, tapi kalau anak itu ya nomor satu akhirnya. Yang lain prioritas kesekian, apa yang dipengenin anak, yang dimau ya akhirnya itu jadi prioritas nomor satu dan akhirnya resign ya. Terus Mbak penghasilannya sekarang berapa? Alhamdulillah sekarang 20 sampai 24 juta. 20 lumayan ya. Banget Maki. Lumayan ya. Enggak Maki, aku bulan pertama join Oriflame ya, itu penghasilanku 28.000. 28.000. Iya, seharga satu kardus Indomie saat itu. Satu kardus Indomie. Tapi kenapa aku yakin gitu? Aku bingung, ternyata ada ya duitnya gitu. Kalau dulu kan masih ditransfer ya, 28.000 ya. Wah ternyata ada ya duitnya gitu. Walaupun sebenarnya buat jajan bakso juga sekali habis. Sekali habis ya. Nggak ada sekarang bakso 30.000 kalau kan sama es teler sama sama es telernya. Jadi gitu ya teman-teman. Yang aku lihat itu juga rata-rata sama ya teman-teman ya. Orang-orang yang jadi itu ya, maksudnya yang akhirnya punya penghasilan lumayan ya 20 jutaan itu, mereka yang menghargai dari kecil ya Mbak ya. Ya, jadi walaupun 28.000 tuh nggak dilihat si 20.000-nya itu, tapi dilihatnya kalau aku terusin nih bisa jadi sesuatu yang besar gitu ya. Karena kan berarti ini real. Berarti benar ya ada yang ditransfer. Berarti yang aku lihat upline aku udah dapat sekian puluhan juta. Beneran ada kan beneran gitu. Ada, gitu. Ya itu aja berarti kan kalau kita konsisten terus bakal nyampe juga. Terus gitu. Karena latar belakangnya dari kalangan profesional ya, walaupun kita bajunya santai ya hari ini, Mbak Eno ini downline-nya banyak dari kalangan profesional juga gitu ya. Bahkan ada yang coba ceritain Mbak, downline yang dari kalangan profesional. Iya, kalau leg pertama aku itu dia sehari-hari itu direktur HRD Maki. Direktur HRD megang 40 toko kalau nggak salah. 20 Tokonya tuh jangan dibayangin yang toko di depan rumah ya. Toko tuh maksudnya outlet besar di mall. Iya. Dia bilangnya toko ya. Emang humble downline saya ini. Terus handle 2.300 karyawan gitu ya. Sampai kebayang deh sibuknya kayak apa. Dan pasti tanggung jawabnya juga tinggi banget ya. Tapi benar-benar konsisten dan komitmen ngerjain Oriflame itu juga luar biasa. Bisa nggak gitu. Mbak dia itu? Apakah dia ngeremehin yang misalnya, aduh ini Oriflame apa gitu? Kalau enggak ya nggak akan sampai sini ya makanya mungkin ya. Jadi benar-benar semua itu
paham bahwa ini bisnis besar, bahwa ini bukan bisnis yang ece-ece, karena sudah ngerasain sendiri kan. Kayak Don't Let Go Like 1 itu jangan keluar negeri sebenarnya dari kantor juga udah biasa ya, gitu. Tapi di Oriflame tuh ngelihat sendiri gimana Oriflame tuh men-treat kita dengan fasilitas yang luar biasa, karena tahu, wow kan gitu. Kalau bayar sendiri berapa juga? Kantor yang bayar Tetap ya gaji gede juga kita perhitungan. Kalau udah gratis kenapa harus bayar? Ya. Bener banget, nggak ada backpacker. Jadi kalau Downline yang leg 1 itu sekarang title-nya apa Mbak? Sekarang Sapphire Director. Sapphire Iya, ya, dengan betul. kesibukan yang luar biasa. Kalau Mbak Eno division head, kalau Downline-nya ini direktur ya bahkan ya. Terus ada lagi yang Ada lagi profesional? dari leg 3 aku itu mantan HR manager di sebuah Manager. perusahaan NGO internasional di Wow. Bogor. Iya, itu aku rekrut dia 3 tahun. 3 tahun. Tapi dong setelah join Betul. langsung Iya. ya. Emang sih ditolak 3 tahun ya, terus aja lempeng kita Iya. tawarin ya. Kasih contoh pembuktian sih lebih tepatnya Maki Iya, ya. iya, iya. Kalau dia bilang sama aku sih, aku pengen lihat kamu begini apa begini. Tuh ya, jangan sampai kamu habis join begini ya. Kamu harus begini terus, konsisten Iya, terus ya. konsisten. Nah itu terus baru dia kepo kan. Apalagi aku juga suka branding kan, branding upline, branding teman-teman juga. Jadi terus dia lihat ada Oriflame memberangkatkan konsultannya ke London waktu itu Maki, ratusan orang, dan dia tuh bener-bener yang, karena HRD manager ya, Dia pasti tahu berapa kan tuh ongkosnya. ongkosnya Iya. berangkatin orang, dan itu kan bukan budgeted ya, Iya. yang hotelnya juga Bukan yang low cost ya. gitu. Jadi yang benar-benar dia penasaran. Tapi habis 3 tahun aku prospek, sekalinya join langsung ngebul. Sekarang titelnya apa tuh? Sekarang Mbak? Diamond Maki. Udah Diamond, Iya, wah. 3 tahun 7 bulan Diamond. Diamond Director. Sudah dapat CRP Dapat dari CRP. Oriflame. Jadi kalau kita dari kalangan profesional akhirnya bisa menarik yang sesama kalangan profesional ya. Mungkin di awalnya kayak nggak dilirik ya Mbak, tapi karena kita buktiin ya, karena kita jalan terus, kita buktiin dapat ini tuh akhirnya bukan cuma melirik tapi pada menyerahkan diri Tanpa ya. Dan amazing ya ini latar belakang orang-orang yang join di jaringan Mbak Eno ini aku juga amazing gitu ya. Amazing semua ya. Amazing semua termasuk Mbak Enonya. Nah, penghasilan udah segitu. Kalau sekarang si kakak yang tadi ngambek nggak mau sekolah itu Sekarang udah kuliah Maki. udah kuliah, ya. Iya. Duitnya lebih banyak lagi perlunya. Jadi bundanya harus ngebut. harus ngebut ya. Biaya kuliahnya juga dari Yes. Oriflame. Dari Oriflame. Ya, jadi ini juga penghasilannya juga bisa diandelin, juga bisa untuk sehari-hari, untuk gak cuma nyekolahin anak di PAUD, TK, tapi juga bisa sampai kuliah. Ya, betul. nah ini Mbak Eno tahun ini kan pasti pengen naik title 2020 pasti dong. ya. Ini sekarang lagi titel apa saja yang lagi Oke, dikejar? yang aku lagi kejar terdekat saat ini Sapphire, terus lanjut Diamond Director Maki, doain ya. Kenapa nih pengen jadi diamond? Coba nih saya sebagai aku yang pengen mendengar langsung. Pengen jadi Diamond butuh soalnya. Ternyata bayar anak kuliah mahal. Bayar kuliah anak mahal ya. Terus tadi kita udah ngobrol di bawah gitu ya. Apa saja sih kita udah list secara terperinci Iya, kalau didapat betul. nanti di level diamond, dan ternyata ada banyak yang Mbak Eno nggak kepikir gitu ya. Iya, benar. Sampai tadi, dapat itu juga, dapat itu. Pokoknya kita udah kupas tuntas tadi. Penasaran, jangan nggak boleh dibuka di sini ya. Jadi biar dikejar dan ngerasain dan Yes. nanti bisa cerita sendiri. Nah, jadi ya. nanti tahun depan aku cerita lagi ya, kita video lagi. Ya, insya Allah ketika nanti sudah diamond kita bikin video lagi. Si ibu yang sekarang baru 20-an juta ini ya, masih panjang success plan-nya, baru 20-an juta, nanti akan bisa cerita ke teman-teman semua kalau beliau sudah Sapphire dan Diamond di 2020. Amin ya, lancar. amin. Oke, itu aja ngobrolnya seru banget loh. Iya, makasih makasih loh. juga, Maki. Ya, tadi udah aku kasih masakan aku juga. Ya, Iya loh, aku dimana ngerasain kalau aku dari ngasih masakan masakan, jarang-jarang iya, kan. kalau aku ngasih makan ke Downline itu udah ada yang gratis ya, pasti ada. Pasti ada yang aku mintain return. Berupa Makasih prestasi ya, makasih Bun Eno sudah main. Sama-sama, Maki. Ya, semoga jadi inspirasi untuk teman-teman semuanya ngerjain Oriflame-nya ya. Di Oriflame ada success plan, ada
penghasilan, jalan-jalan ke luar negeri, ada Fortuner, ada program rumah ya, ada traveling, ada banyak banget. Hari ini kita mendengarkan dari Bun Eno yang latar belakangnya mantan division head yang kemudian full time memilih Oriflame karena permintaan putri tercinta ya. Sampai jumpa lagi di ngobrol santai bareng Maki selanjutnya. Dadah.